guys, welcome back to my channel. Jalan raya pada dasarnya dibuat untuk mempermudah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, menghubungkan desa, kota, bahkan negara. Tapi di beberapa bagian dunia ada jalan yang jauh dari kata biasa. Jalan yang setiap harinya membuat siapapun yang melintas harus bertaruh nyawa. Bayangkan, sekali salah belok, salah hitung, atau cuaca berubah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Dan hari ini kita akan melihat daftar jalan yang bukan hanya ekstrim, tapi juga bikin merinding hanya dengan melihatnya. Inilah 20 jalan paling berbahaya di dunia. Nomor 20. Paso de los Libertadores, Argentina, Chile. Paso de los Libertadores merupakan jalur utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melalui pegunungan Andes. Bagian paling terkenal dari jalan ini adalah Los Caracoles, yakni rangkaian tikungan spiral bertingkat yang terlihat seperti tangga raksasa dari udara. Tikungan-tikungan ini sangat sempit, menurun curam, dan berdekatan dengan tebing terjal. Salju adalah bahaya utama di jalan ini. Pada musim dingin, badai salju bisa muncul tiba-tiba, menyebabkan pandangan tertutup dan permukaan jalan membeku. Banyak truk besar kehilangan kendali dan tergelincir, terutama saat membawa muatan berat menuruni tikungan spiral tersebut. Jalur ini sering ditutup sementara karena cuaca ekstrim. Meskipun begitu, Paso de los Libertadores adalah jalur perdagangan vital antara dua negara. Ribuan kendaraan melintas setiap hari, menjadikannya contoh jalur pegunungan yang ekstrim namun tak dapat digantikan. Keindahan Andes yang megah membuatnya terlihat menenangkan, meskipun bahaya hanya beberapa sentimeter dari roda kendaraan. Nomor 19. Transfagarasan Highway, Rumania. Transfagarasan dikenal sebagai salah satu jalan paling dramatis di Eropa, membentang menembus pegunungan Karpatian dengan ketinggian mencapai lebih dari 2.000 meter. Jalan ini dibangun pada era Nicolae Ceausescu pada tahun 1970-an sebagai rute militer strategis, sehingga konstruksinya lebih mengutamakan akses cepat daripada keselamatan. Hasilnya adalah rangkaian tikungan ekstrim yang saling bertumpuk di lereng pegunungan. Cuaca menjadi faktor paling berbahaya di jalan ini. Kabut tebal bisa muncul dalam hitungan menit, menurunkan jarak pandang hingga hampir 0 meter. Ditambah lagi, angin gunung yang kuat dapat mendorong kendaraan kecil ke arah tepi jalan. Pada musim dingin, Transfagarasan hampir selalu ditutup karena salju dan risiko longsor es. Walaupun berbahaya, jalan ini menjadi daya tarik wisata internasional. Banyak orang datang untuk melihat pemandangan Karpatian yang spektakuler dan struktur jalan yang berkelok-kelok seperti ular raksasa. Nomor 18. Rute Kalapatar, Nepal. Rute menuju Kalapatar adalah salah satu jalur darat tertinggi yang dapat dilewati kendaraan di dunia. Terletak pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di wilayah Everest. Karena akses menuju Everest Base Camp sangat terbatas, beberapa segmen rute ini digunakan oleh kendaraan 4x4, truk kecil, dan sepeda motor khusus untuk logistik. Jalan ini bukan jalur turis biasa, melainkan lintasan keras di tengah medan Himalaya. Permukaan jalan terdiri dari batu-batu besar, tanah rapuh, dan sering berubah karena pergeseran es maupun longsoran kecil. Udara tipis menambah tantangan. Mesin kendaraan kehilangan tenaga, sedangkan pengemudi berisiko mengalami gejala altitude sickness. Cuaca dapat berubah dalam hitungan menit, dari cerah menjadi badai salju lokal yang berbahaya. Meski ekstrim, rute ini dikenal sebagai salah satu pengalaman paling memuaskan bagi para petualang. Pemandangannya mencakup deretan puncak 8.000 meter, lembah glasial, dan jalur berbatu yang seolah membawa manusia ke puncak tertinggi dunia. Nomor 17. Jalan D915, Bayburt Offroad, Turki. Jalan D915 di Turki terkenal sebagai salah satu rute paling berbahaya yang tidak memiliki pagar pengaman. Dibangun oleh tangan manusia pada masa perang, jalan ini membentang melalui pegunungan Pontik dengan total 29 tikungan rambut yang sangat sempit. Beberapa tikungan bahkan memerlukan manuver maju mundur karena terlalu tajam bagi kendaraan standar. Cuaca di kawasan ini sangat tidak bersahabat. Kabut basah sering turun, membuat jalan licin dan pandangan terbatas. Ketika hujan atau salju turun,
kondisi jalan berubah menjadi lintasan lumpur atau es yang sulit dikendalikan. Banyak bagian jalan berada di tepi jurang curam yang tingginya ratusan meter. Meskipun sangat berbahaya, jalan ini tetap digunakan oleh penduduk lokal dan pengemudi logistik. Setiap tahun, banyak pengendara, terutama yang tidak berpengalaman, mengalami kecelakaan atau terjebak di jalur ini. Nomor 16. Token Stone Road, Chongqing, China. Di Kabupaten Wuxi, Chongqing, China, terdapat sebuah jalan ekstrim bernama Token Stone Road atau Lingpaishi Zigzag Road. Jalan ini tampak seperti dipahat langsung di dinding gunung, dengan bentuk zigzag rapat yang membuat siapapun yang melihatnya langsung paham bahwa ini bukan jalur biasa. Meskipun total panjangnya hanya sekitar 3,7 km, bagian tersulitnya adalah segmen sepanjang 453 meter yang berisi 18 tikungan hairpin. Kemiringan di beberapa titik mencapai lebih dari 40 derajat. Bahkan satu tikungan disebut mendekati 70 derajat, menjadikannya salah satu ruas jalan paling curam di China. Karena sudutnya yang ekstrim, banyak pengemudi terpaksa menurunkan gigi ke yang paling rendah, dan di beberapa tikungan, mereka bahkan harus mundur untuk bisa mengatur ulang posisi mobil. Awalnya, Token Stone Road hanyalah jalur tanah yang dibangun pada 2012 untuk menghubungkan warga desa Minzu yang tinggal di pegunungan terisolasi. Hingga 2019, jalan ini kemudian diperbaiki dan diaspal, serta dipasang pagar beton di beberapa bagian agar lebih aman. Dan masih di provinsi yang sama, yaitu Chongqing, terdapat sebuah jalan lain yang tidak kalah ekstrim bernama Chongqing Lanying Grand Canyon Wall Highway. Jalan ini terkenal luar biasa indah sekaligus menakutkan karena dibangun menempel langsung di tebing curam Grand Canyon Lanying. Dari jauh, jalannya terlihat seperti garis tipis yang mengikuti lekukan dinding batu, seolah-olah menggantung di udara. Beberapa sudut di jalan ini begitu sempit hingga hanya dapat dilalui satu mobil dalam satu waktu. Ketika dua kendaraan berpapasan, pengemudi harus benar-benar jeli mencari titik yang cukup lebar untuk berhenti dan memberi jalan. Untungnya, masih ada tembok pembatas yang nampak cukup kokoh untuk melindungi pengemudi jatuh bebas ke jurang yang dalam. Nomor 15. Atlantic Ocean Road, Norwegia. Atlantic Ocean Road adalah salah satu jalan pesisir paling terkenal di Norwegia, menghubungkan sejumlah pulau kecil di lautan terbuka melalui serangkaian jembatan melengkung. Bagian yang paling ikonik adalah Storsøysundet Bridge, sebuah jembatan yang tampak melompat ke udara karena sudut dan lengkungannya yang sangat tajam. Dari sudut tertentu, jembatan ini terlihat seperti jalan yang terputus, memberi kesan seolah mobil akan meluncur ke langit. Cuaca ekstrim di wilayah ini membuat jalan terasa lebih berbahaya. Saat badai Atlantik menghantam, ombak besar bisa menerjang langsung ke permukaan jalan, menciptakan efek seperti mengemudi di tengah laut. Angin kencang sering menggoyang kendaraan, terutama mobil kecil dan sepeda motor, hingga pengemudi harus ekstra waspada. Meski demikian, Atlantic Ocean Road dianggap sebagai salah satu rute paling indah di dunia. Panorama laut, pulau berbatu, serta arsitektur jembatan yang futuristik menjadikannya magnet bagi wisatawan dan fotografer. Jalan ini menunjukkan bagaimana kombinasi alam liar dan rekayasa manusia dapat menghasilkan pengalaman berkendara yang menegangkan sekaligus memukau. Nomor 14. Cotahuasi Canyon Road, Peru. Jalan Cotahuasi melintas di salah satu ngarai terdalam di dunia, Cotahuasi Canyon, yang kedalamannya mencapai lebih dari 3.500 meter. Jalan ini sebagian besar tidak beraspal dan dipenuhi batu-batu besar yang dapat menghalangi jalur kapan saja. Karena dibangun di tepi tebing curam, sebagian besar rutenya hanya cukup untuk satu kendaraan dengan margin kesalahan yang sangat tipis. Cuaca di wilayah ini sangat tidak menentu. Pada musim hujan, jalan menjadi licin dan rawan longsor, membuat perjalanan yang biasanya memakan waktu 10-12 jam menjadi jauh lebih berbahaya. Rute ini juga berada di ketinggian hingga 4.500 meter, sehingga udara tipis dapat memengaruhi performa kendaraan maupun konsentrasi pengemudi. Cotahuasi Canyon Road jarang dilewati wisatawan biasa dan lebih populer di kalangan petualang berpengalaman. Pemandangan ngarai raksasa, sungai deras di dasar lembah, serta puncak pegunungan yang terjal menjadikannya salah satu pengalaman berkendara paling mengesankan di Amerika Selatan, meski penuh risiko. Nomor 13. Taroko Gorge Road, Taiwan.
Taroko Gorge Road adalah rute pendek namun sangat spektakuler yang melintasi ngarai marmer Taroko di Taiwan. Jalan ini dipahat langsung di dinding batu, menciptakan lorong dan terowongan sempit yang dipenuhi tikungan buta. Karena ukurannya yang terbatas, mobil, bus, motor, dan pejalan kaki sering harus berbagi ruang di jalur yang lebarnya kadang hanya cukup untuk satu kendaraan. Bahaya terbesar jalan ini adalah alamnya sendiri. Wilayah Taroko rawan gempa, longsor spontan, dan banjir akibat hujan deras. Batu besar dapat jatuh tiba-tiba dari tebing di atas, yang bahkan pengelola jalan pun kesulitan mengantisipasinya. Perbaikan rutin sering dilakukan, namun kondisi ekstrim membuat kerusakan muncul kembali dalam waktu singkat. Meskipun penuh risiko, Taroko Gorge Road tetap menjadi daya tarik utama Taiwan. Pemandangan tebing marmer putih, sungai biru kehijauan, dan jurang yang dalam menciptakan kontras kuat antara keindahan dan bahaya. Nomor 12. Karakoram Highway, Pakistan, Cina. Karakoram Highway sering dijuluki keajaiban dunia ke-8 karena keberaniannya menembus pegunungan tertinggi di dunia. Jalan ini membentang lebih dari 1.300 km dan berada di ketinggian hingga 4.700 meter. Pemandangannya sangat dramatis, lembah luas, puncak salju abadi, dan sungai glasial yang mengalir deras. Namun, di balik keindahan itu, Karakoram Highway adalah salah satu jalan dengan risiko bencana alam tertinggi. Rute ini sangat rawan longsor, banjir bandang, batu jatuh, dan bahkan gempa bumi. Sebagian besar jalannya berada di lereng terjal yang mudah runtuh ketika dihantam hujan deras atau guncangan kecil tanah. Pada musim dingin, temperatur ekstrim dan badai salju membuat beberapa segmen hampir mustahil dilewati. Karakoram Highway juga memiliki sisi sejarah kelam. Saat konstruksi dimulai pada tahun 1959, lebih dari 1.000 pekerja tewas akibat ledakan, longsor, dan kondisi ekstrim di lokasi pembangunan. Meskipun modernisasi terus dilakukan, bahaya alami masih tidak dapat dielakkan. Namun, rute ini tetap penting, baik sebagai jalur perdagangan maupun destinasi petualangan kelas dunia. Nomor 11. Fairy Meadows Road, Pakistan. Fairy Meadows Road adalah jalur pegulungan sempit yang terletak di kaki Gunung Nanga Parbat, salah satu puncak tertinggi dunia. Jalan ini sebagian besar terdiri dari kerikil longgar dan tanah yang mudah bergeser. Lebarnya sangat terbatas, banyak segmen yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan ukuran jeep, dan itu pun dengan risiko tinggi. Tidak ada pagar pengaman sepanjang jalan, meski jurang di sampingnya dalam dan curam. Tikungan tajam dengan permukaan rapuh membuat banyak pengendara harus berhenti untuk mengevaluasi jalur sebelum melintas. Jalan ini juga berada pada ketinggian sekitar 2.500 meter hingga lebih dari 3.000 meter, sehingga udara dingin dan kabut sering menghalangi pandangan. Pada titik tertentu, jalan menjadi begitu sempit hingga kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki selama beberapa jam menuju kawasan Fairy Meadows, destinasi wisata alam terkenal di Pakistan. Meskipun menakutkan, jalan ini menjadi salah satu simbol keberanian para pendaki dan petualang yang ingin melihat salah satu panorama gunung terbaik di dunia. Nomor 10. 99. Band Road to Heaven, China. 99 Band Road to Heaven berada di kawasan Taman Nasional Tianmen, Tiongkok, dan dikenal karena rangkaian 99 tikungan ekstrim yang menanjak di lereng Gunung Kars yang curam. Angka 99 dipilih bukan sembarangan. Dalam budaya Tiongkok, angka tersebut melambangkan langit dan keabadian, sehingga jalan ini secara simbolis dianggap sebagai rute menuju gerbang surga. Struktur jalannya melingkar-melingkar seperti ular raksasa yang mendaki gunung. Ketinggian rute ini mencapai lebih dari 1.200 meter, sehingga pengendara sering merasakan perubahan tekanan udara dan suhu yang signifikan. Tikungannya sangat sempit, dengan jarak antar kelokan yang pendek, membuat pengemudi harus terus-menerus waspada. Kecepatan harus dijaga sangat rendah, karena salah perhitungan sedikit saja dapat membuat kendaraan melebar ke arah tepi jurang curam. Meski menantang, jalan ini menjadi magnet wisata global. Banyak pengunjung naik bus khusus yang dikemudikan sopir profesional untuk mencapai puncak. Di atas sana terdapat Tianmen Cave, sebuah lekungan batu alami raksasa yang dianggap sebagai pintu surga.
Perpaduan antara mitologi, rekayasa ekstrim, dan pemandangan spektakuler menjadikan 99 Bend Road to Heaven salah satu jalan pegunungan paling ikonik di dunia. Nomor 9. Guoliang Tunnel Road, Cina. Guoliang Tunnel Road adalah terowongan legendaris yang dipahat langsung di sisi tebing oleh 13 penduduk desa Guoliang pada tahun 1972. Tanpa alat berat, para warga hanya menggunakan palu dan pahat untuk menembus batu granit keras selama lebih dari 5 tahun. Hasilnya adalah terowongan sepanjang 1,2 km, tinggi sekitar 5 meter, dan lebar 4 meter. Cukup untuk satu kendaraan kecil lewat. Dinding terowongan memiliki lubang-lubang besar yang berfungsi sebagai jendela alami, memberi cahaya sekaligus pemandangan mengagumkan ke arah lembah di bawahnya. Namun justru di sanalah bahaya mengintai. Tidak ada pagar pengaman sama sekali, dan lubang-lubang tersebut berada langsung di atas jurang terjal. Permukaan jalan pun tidak sepenuhnya rata karena mengikuti kontur tebing. Guoliang Tunnel kini menjadi objek wisata terkenal, tetapi masih dianggap sangat berbahaya, terutama pada malam hari karena minim penerangan. Pengemudi harus mengandalkan refleks dan kehati-hatian tinggi untuk melewati jalan yang oleh warga setempat dijuluki jalan yang tidak memaafkan kesalahan. Nomor 8. Pan American Highway. Pan American Highway adalah jaringan jalan terpanjang di dunia, membentang dari Alaska hingga Patagonia. Secara umum, jalannya aman dan modern, namun beberapa segmen, terutama yang melewati wilayah pedalaman Amerika Tengah dan Selatan, memiliki tingkat bahaya tinggi bukan karena alam, tetapi karena aktivitas manusia. Beberapa bagian dilewati di area yang dikenal sebagai zona konflik, rawan kriminalitas tinggi, dan minim penegakan hukum. Bahaya utama di segmen ekstrim Pan American Highway meliputi pembajakan, penculikan, dan penyergapan oleh kelompok bersenjata. Banyak laporan perjalanan menyebutkan bahwa wisatawan sering menjadi target jika melintas sendirian atau berhenti terlalu lama di titik-titik terpencil. Terlepas dari itu, Pan American Highway tetap menjadi jalur vital bagi perdagangan antar negara dan perjalanan darat lintas benua. Banyak petualang dunia mencoba menaklukkan jalur ini dengan motor atau mobil ekspedisi, tetapi mereka selalu disarankan melakukan riset mendalam mengenai keamanan wilayah sebelum melintas. Nomor 7. Dalton Highway, Alaska, Amerika Serikat. Dalton Highway adalah salah satu jalan terpencil paling brutal di Amerika Utara, membentang sejauh 666 km dari Leavengood ke Dead Horse dekat Laut Arktik. Jalan ini dibangun sebagai jalur suplai untuk pipa minyak Alaska, sehingga orientasinya lebih pada logistik industri, bukan keselamatan atau kenyamanan. Sebagian besar permukaannya berupa kerikil dan lumpur, membuat kendaraan mudah tergelincir. Cuaca Arktik adalah tantangan terbesar di Dalton Highway. Pada musim dingin, suhu dapat turun hingga minus 40 derajat Celcius, menyebabkan mesin kendaraan sulit dinyalakan dan permukaan jalan berubah menjadi es keras. Angin kutub yang kencang dapat menghentikan konvoi kendaraan, sementara badai salju dapat mengurangi jarak pandang hingga beberapa meter saja. Seringkali, bahkan pengemudi truk profesional menolak melintasinya saat kondisi terburuk. Selain itu, Dalton Highway hampir sepenuhnya tanpa fasilitas. Tidak ada hotel, rumah sakit, atau bengkel dalam jarak ratusan kilometer, sehingga pengemudi wajib membawa perbekalan darurat, bahan bakar ekstra, ban cadangan, hingga perlengkapan survival. Wilayah yang sepi ini juga dipenuhi hewan liar seperti beruang dan rusa besar yang bisa tiba-tiba melintas di depan kendaraan. Nomor 6. Amur-Yakutsk Highway, Siberia, Rusia. Dikenal dengan julukan Road of Bones, Amur-Yakutsk Highway adalah salah satu rute paling ekstrim di dunia yang membentang melintasi Siberia menuju Yakutsk, salah satu kota terdingin di dunia. Nama Jalan Tulang berasal dari sejarah kelam masa Gulag ketika ribuan pekerja paksa meninggal saat membangun jalur ini dan jasad mereka diyakini terkubur di bawah jalan. Meskipun sebagian sudah diperbaiki, banyak segmen tetap berada dalam kondisi ekstrim. Pada musim dingin, ratusan kilometer jalan berubah menjadi lintasan es yang membeku, lengkap dengan sungai yang dijadikan jalan sementara. Kendaraan melintas di atas permukaan air yang membeku, namun ketebalan es tidak selalu dapat diprediksi. Setiap tahun ada insiden mobil atau truk yang amblas ke air es karena lapisan yang terlalu tipis. Suhu dapat mencapai minus 50 derajat Celcius, membuat bahan bakar dan mesin kendaraan mudah membeku.
Musim panas tidak lebih baik. Jalan es berubah menjadi lumpur dalam yang dapat mengelan kendaraan hingga setengah bodi. Hujan lebat memperburuk kondisi hingga menyebabkan antrean panjang berisi truk-truk yang terjebak berhari-hari. Longsor tanah dan banjir pun sering memutus jalur. Nomor 5. Zoji La Pass, India. Zoji La Pass adalah salah satu jalur pegunungan paling penting di Himalaya, menghubungkan wilayah Srinagar dan Leh melalui medan ekstrim di ketinggian sekitar 3.500 meter. Jalan ini melintasi pegunungan terjal tanpa pagar pengaman dan sebagian besar permukaannya berupa tanah serta kerikil yang mudah berubah menjadi lumpur saat hujan. Dengan lebar yang sangat sempit, kendaraan sering harus saling berhimpitan di tepi jurang. Cuaca menjadi faktor paling menentukan di Zoji La Pass. Salju tebal dapat menutupi jalan hingga 15 meter pada musim dingin, sementara angin kencang membuat kendaraan mudah oleng. Longsor salju merupakan ancaman utama, seringkali memaksa pihak berwenang menutup jalur selama berbulan-bulan. Bahkan pada musim panas, badai mendadak dapat merusak permukaan jalan dan menghambat perjalanan. Meskipun berbahaya, jalur ini merupakan rute vital bagi penduduk lokal dan militer karena menjadi satu-satunya akses menuju wilayah Ladakh selama sebagian tahun. Sepanjang lintasan, pengemudi dapat melihat bangkai kendaraan yang terperosok sebagai pengingat keras bahwa Zoji La Pass bukan rute untuk pengemudi yang tidak berpengalaman. Kombinasi ketinggian, cuaca ekstrim, dan risiko jatuh bebas membuatnya salah satu jalur paling menantang di Himalaya. Nomor 4. Karnali Highway, Nepal. Karnali Highway adalah jalan sepanjang 250 km yang melintasi wilayah pegunungan terpencil di Nepal bagian barat. Sekitar 85% jalannya tidak beraspal, penuh debu pada musim kemarau, dan berubah menjadi kubangan lumpur dalam saat musim hujan. Tikungan-tikungan sempit di tepi jurang menjadikan jalur ini rawan kecelakaan, terutama bagi bus dan truk yang mengangkut penumpang dalam jumlah besar. Rute ini juga terkenal karena tanahnya yang tidak stabil. Longsor batu, pergeseran tanah, dan banjir bandang sering terjadi, membuat jalan ini kerap tertutup berhari-hari. Kurangnya infrastruktur keselamatan seperti pagar pengaman atau marka jalan membuat kondisi semakin berbahaya, terutama pada malam hari ketika jarak pandang sangat terbatas. Dengan tingkat kecelakaan tinggi, diperkirakan puluhan korban jiwa per tahun, Karnali Highway menjadi salah satu rute paling menakutkan bagi penduduk lokal. Namun, jalan ini tetap menjadi jalur utama penghubung antar wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga mau tidak mau harus dilalui setiap hari. Keindahan alam Himalaya yang mengiringi perjalanan menyajikan pemandangan mengagumkan, tetapi tidak pernah cukup untuk menghilangkan sensasi risiko yang mengintai di setiap tikungan. Nomor 3. North Yungas Road, Bolivia. North Yungas Road adalah salah satu jalan paling terkenal di dunia karena reputasinya sebagai Road of Death. Jalan sepanjang 64 km ini menghubungkan La Paz dengan wilayah Yungas melalui lereng pegunungan Andes yang sangat curam. Lebarnya hanya cukup untuk satu kendaraan, tetapi selama puluhan tahun dilalui dua arah tanpa pagar pelindung. Sisi jalan langsung mengarah ke jurang sedalam 900 meter. Cuaca ekstrim membuat rute ini semakin berbahaya. Kabut tebal bisa tiba-tiba muncul dan mengurangi jarak pandang menjadi hanya beberapa meter. Hujan tropis menyebabkan permukaan jalan tanah menjadi sangat licin, sementara air yang menetes dari tebing di atas membuat jalur tertutup lumpur. Longsor pun sering terjadi, menutup jalan atau mendorong kendaraan ke tepi jurang. Sebelum adanya perbaikan dan pembangunan jalan alternatif pada 2006, diperkirakan 200-300 orang meninggal setiap tahun di rute ini. Banyak kendaraan tergelincir atau saling bertabrakan di tikungan sempit yang hanya memisahkan hidup dan mati oleh beberapa sentimeter. Saat ini, North Yungas Road tetap menjadi objek wisata ekstrim bagi pesepeda gunung dari seluruh dunia. Tetapi reputasinya sebagai jalan paling mematikan di Amerika Selatan tetap melekat kuat. Nomor 2. Kilarpangi Road, India. Kilarpangi Road adalah jalan pegunungan brutal sepanjang 113 km yang berada di wilayah Himachal Pradesh. Jalur ini tidak beraspal, penuh batu besar, dan memiliki tingkat erosi tinggi, sehingga beberapa bagiannya tampak seperti jalan setapak yang diperbesar. Lebarnya hanya cukup untuk satu jeep, dan pengemudi harus menilai setiap meter jalur secara manual sebelum melintas. Salah satu bagian paling terkenal dari jalan ini
adalah segmen dengan overhang batu besar yang tampak seperti siap runtuh kapan saja. Kendaraan harus melalui jalan sempit tepat di bawah balok batu tersebut, tanpa kepastian kapan bebatuan itu akan jatuh. Banyak bagian tanpa pagar dan dikelilingi tebing vertikal yang menjulang tinggi di satu sisi, serta jurang ratusan meter di sisi lainnya. Kondisi cuaca sering memperburuk bahaya. Hujan deras dapat menimbulkan longsor, membuat jalan nyaris mustahil dilewati. Jalan ini hanya dibuka selama musim panas, dan masyarakat lokal biasanya menghindari bepergian jika cuaca tampak tidak stabil. Killer Pani Road adalah ujian mental dan teknis yang nyata bagi pengemudi. Sering dianggap lebih menakutkan daripada sebagian besar jalur pegunungan Himalaya lainnya. Nomor 1, Skipper's Canyon Road, Selandia Baru. Skipper's Canyon Road dibangun lebih dari 140 tahun lalu oleh para penambang emas menggunakan alat sederhana seperti sekop dan dinamit. Hasilnya adalah jalan sepanjang 26 km yang dipahat langsung di tebing sempit, menjulang tinggi di atas sungai Shotover. Lebarnya hanya cukup untuk satu kendaraan kecil, dan banyak bagiannya tidak pernah diperlebar sejak zaman kolonial. Beberapa segmen jalan sangat sempit, hingga dua kendaraan tidak mungkin berpapasan. Jika bertemu dari arah berlawanan, salah satu kendaraan harus mundur puluhan meter, kadang hingga ratusan, di tepi jurang tanpa pagar sama sekali. Kondisi bebatuan yang rapuh membuat tebing mudah runtuh, terutama setelah hujan deras atau embun beku. Meskipun berbahaya, Skipper's Canyon Road tetap menjadi destinasi wisata ekstrim, tetapi sebagian besar pengunjung memilih untuk menggunakan layanan tur resmi dengan sopir profesional. Bahkan perusahaan rental mobil di Selandia Baru melarang mobil mereka digunakan untuk melintasi jalur ini. Itulah deretan jalan paling berbahaya di dunia. Jalur yang membuktikan bahwa tidak semua perjalanan bisa dilakukan santai sambil mendengarkan musik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.